Selamat datang di podcast Meet the Expert. Menjaga kesehatan mata terbilang susah-susah gampang loh. Apalagi dengan adanya penggunaan gadget yang terlalu intens akan membuat kinerja indera penglihatan kita semakin berat. Untuk menjaga kesehatan mata, salah satu cara adalah dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi akan vitamin A. Namun di tengah kesibukan aktivitas kita, pemenuhan kebutuhan vitamin A secara alami sering sekali terlewatkan. Kira-kira apa solusinya untuk menjawab masalah tersebut dan bagaimana gejala mata yang sudah terkena radiasi? Kita bakal bahas bareng expertnya sudah hadir di studio SoperX, yaitu Dr. Deborah Kim sebagai Business Development Manager Mensa OTC and Consumer Health. Terima kasih sekali lagi dok. Ya. Kita udah sering banget ketemu ya, kayak serikaannya bolak-balik ya. Kemarin-kemarin tuh kita bahas vitamin tentang tubuh. Ya, Sekarang betul. kita akan fokus ke vitamin Mata. ya kan? Karena segala, apa katanya dulu ya? Mata adalah jendela. Yes. Iya kalau punya Jendela hati dunia pula. itu ya kan. Dok, ngomongin gangguan kesehatan mata. Ya. Yang sering terjadi itu kenapa bisa terjadi gangguan kesehatan mata? Ya, Dulu deh. Oke. Jadi gini, gangguan kesehatan mata sebetulnya lebih terpengaruh dari pola hidup kita ya sehari-hari ya. Pola hidup ya? Betul, karena memang kan juga polusi juga banyak gitu ya. Nah, itu kan dari asap segala macam juga bisa. Lalu kemudian yang paling saat ini kentara dan jelas banget dirasa sih sebetulnya akibat penggunaan gadget. Gadget tuh macam-macam ya. Laptop iya, terus handphone gitu ya, bahkan TV kan, TV LED gitu kan. Main game pun juga masuk ya. Main game masuk. Anak-anak Ya, kan suka main game betul, tuh sekarang ya. di gadget apapun ya. Betul. Itu juga bisa masuk Bisa tuh. masuk. Terus kemudian kan kadang-kadang Oke. kalau mereka ngadet nggak mau makan nih gitu ya. Nah itu kan suka dikasih juga handphone gitu kan Oke. supaya merekanya bisa anteng nih Supaya sambil diem makan. aja Iya, itu dok betul. sebenarnya ya kan. Iya, betul. Jadi biar dia makan, Iya, kasih gadget betul, gitu kan. betul. Jadi akhirnya ya gangguan mata paling besar saat ini adalah dari gadget. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya dari yang ringan hingga beratnya sendiri boleh jelaskan dok? Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai dampak dari gadget terhadap gangguan kesehatan mata tuh adalah satu yang paling ringannya sekali itu dia membuat mata menjadi cepat lelah. Ya, iritasi, kemerahan gitu. Terus kemudian buram ya. Nah, Buram juga bisa dok? Buram juga bisa gitu ya. Oke. Nah itu akibat kita kan kalau kita lihat gadget mau nggak mau kita lebih deket ya lihatnya. Jaraknya tuh kadang-kadang kita terlalu fokus tuh sampai lupa lagi jaga jarak dengan handphone dengan gadgetnya gitu ya. Nah itu jadi matanya biasanya cepat lelah karena kan otot matanya dipaksa berkontraksi untuk bisa lihat fokus di dalam jarak yang sangat dekat itu. Kuncinya dipaksa tadi. Iya betul. Jadi akhirnya yang paling ringan gitu itu adalah mata lelah. Gitu ya. Paling ringan ya. Paling ringan itu. Terus kemudian bisa berlanjut lagi sebetulnya kalau keseringan gitu ya. Itu dari gadget itu keluar yang namanya radiasi sinar blue light atau sinar biru. Gitu ya. Biru. Itu bisa macam-macam dampaknya sampai yang paling parahnya adalah nanti gitu ya suatu saat kalau misalnya kita udah juga usianya udah bertambah makin bertambah itu bisa sampai kebutaan akibat dari katarak biasanya. Gitu. Jadi sinar biru itu kena lensa mata itu bisa menyebabkan katarak di lensa mata. Lalu kalau lebih jauh lagi dia tembus sampai ke retina atau pusat penglihatan kita di mata. Dan itulah yang nantinya bisa akan ujung-ujungnya nanti dari katarak itu bisa jadi kebutaan. Wow. Gitu. Itu makanya gara-gara gadget ya. Enggak sepele sebetulnya. Iya. Cuman kita enggak sadar. Gitu karena memang terjadinya enggak drastis langsung sontak gitu Enggak ya. instan Betul. ya, jangka panjang berarti dok ya. Iya. Ya ketahuannya nanti. Betul gitu. Dan sekarang prevalensi katarak itu terjadinya di usia yang lebih muda, makin Iya geser. kalau dulu kan kayak lebih sepuh ya. Betul ya. Sekarang Kalau misalnya kalau dulu mungkin sekitaran umur di atas 65, 70 tahun ya. Benar. Sekarang dari data terbaru itu bahkan sudah sampai di usia 53 tahun. Udah kena, udah bisa kena nih ya, udah ada datanya ya. Betul. Padahal usia pensiun tuh berapa sih 55-an kan ya. Nah, ini 53 tuh bisa udah kena. Kena katarak. Jadi sebelum pensiun nih. Sebelum pensiun ya yang misalnya memang udah harusnya kita nanti istirahat gitu di usia 55, sebelumnya tuh udah keburu kena duluan. Kebayang enggak? Gitu. Waduh. Jadi itulah yang kadang-kadang kita enggak sadar. Dan ya probabilitas selalu ada, makin ke depannya bisa makin turun tuh usia tadi kan. Iya betul. Ih,
Ngerinya di situ. Karena belum tahu tuh bahaya itu. Jangan yang ngeri-ngeri dulu ya, Dok. Nah, kalau kita balik lagi, Dok, kan kalau misalnya mata kering atau iritasi itu kan kebanyakan orang pakai obat tetes mata. Sebenarnya itu udah cukup atau memang harus dibekali lagi dengan suplemen mata? Ya, yang paling the best sih dua-duanya. Itu udah ideal ya. Betul, Kita ngomong ideal, dua-duanya. Karena begini, pada saat kita tadi ada mata kering juga gitu ya akibat lihat gadget itu, nah itu bisa nantinya mau nggak mau kalau misalnya udah sangat kering yang mengganggu, dan kering itu bisa sampai akhirnya iritasi merah biasanya dia. Nah itu dikasih tetes mata itu membantu meredakan, ya, tapi tidak mengobati gejalanya untuk jangka panjang, gitu. Karena si mata kering itu tadi itu sebetulnya akibat dari kita ngelihat gadget terus. Coba kalau diperhatikan, kalau kita lihat gadget tanpa sadar kita jarang ngedip. Benar kan? Benar. Ya? Apalagi main game nih. Main game kalau laki-laki, kalau perempuan online shopping. Betul. Ya, nggak kedip dia. Nggak kedip. Lihat sale apalagi nggak kedip tuh. Makin lihat sale makin nggak kedip kan. Padahal sebenarnya Tuhan tuh sudah mengaruniakan kita refleks atau mekanisme mengedip. Itu tuh judulnya untuk melubrikasi atau membasahi bola mata. Supaya nggak kering. Jadi dengan ngedip itu membasahi. Betul, membasahi. Logikanya dan secara medisnya harusnya mengedip itu sebanyak 15-20 kali per menit. Per menit? Harusnya. Kalau sampai sejamnya bisa sampai 1.200 kali per jam. Ya sehari bisa 28.800 kali mengedip harusnya. Gitu. Tapi ketika kita lihat gadget, kita tuh otomatis tanpa kita sadar jarang ngedip. Berkurang lah tadi itu. Makanya akhirnya nggak bisa dibasahi, kering lah dia. Nah balik ke sinar biru lah, kalau kita bilang sinar biru tadi. Kan kalau misalnya main gadget tadi kan, Dok, lama-kelamaan kan bisa ada dampak ringan sama berat. Nah pertanyaannya itu gini, Dok, ada gejala, ada tanda-tanda nggak sih, Dok, gitu loh, yang bisa ya teman-teman kita bisa tahu, oh kalau dia begini berarti udah tertanda mau kena ringan nih, mau kena sedang, mau kena berat. Apa tanda-tandanya, Dok? Jadi kalau yang mau kena ringan itu bertahap ya. Jadi pertama-tama yaitu tadi pertama selain tadi matanya kering ya, yang mungkin kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya udah mulai gangguan gitu ya. Itu sebetulnya bisa dirasakan juga dari pegel di leher dan bahu. Nah itu sebetulnya udah ada gejala-gejala bahwa sebenarnya matanya terganggu. Tapi itu adalah gejala yang kita rasakan di luar mata. Kalau di matanya tadi udah jelas itu yang tadi kering ya, iritasi, terus kemudian pegel gitu, terus agak mengantuk juga. Jadi mengantuknya tuh lebih ke arah matanya berat ya rasanya. Berat. Gitu. Matanya berat sampai bisa pusing, sakit kepala kan, ya kan? Kalau kita kadang-kadang nah itu yang gejala yang agak ringan sampai middle-nya lah gitu ya. Dan terus kalau misalnya makin lama itu ketajaman penglihatan berkurang. Gitu. Terus untuk membedakan warna yang agak sama gitu, gradasi warna gitu ya, itu juga itu susah. Gitu. Jadi itulah tanda-tandanya ya. Yang paling gampang misalnya kayak udah mulai sakit nih. Berarti udah harus berhenti sebentar, lihat jauh dulu, lihat hijau-hijau misalnya gitu, istirahatkan mata dulu gitu kan. Betul. Karena gini, kalau gejala di mata mungkin nggak semua orang bisa gitu ya, bisa sadar gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa di luar mata tuh ada gejala lainnya juga yang menandakan matanya capek itu. Jadi kalau misalnya udah mulai tegang nih di leher, di bahu gitu. Nah, itu tuh berarti sebetulnya tanda-tanda. Bahkan bisa sampai pegel di punggung sampai pinggang gitu. Iya. Makanya kerasa kan kadang-kadang kan tanpa kita sadar kita pikir itu adalah dari badan gitu ya. Itu sebenarnya bisa dari mata juga, dan ditambah itu tadi sakit kepala lama-lama sakit. Dok, gangguan kesehatan mata itu reversible atau irreversible? Kalau gangguan mata macam-macam ya sebetulnya. Tapi rata-rata kalau gangguan mata itu sebetulnya kalau yang kayak mata minus gitu-gitu ya, itu akhirnya biasanya adalah irreversible ya, karena makin lama kita makin ya nambah aja gitu ya, progresivitasnya makin berat. Dan kemudian karena paparan dari ya tadi balik gadget itu juga kan nggak pernah berhenti akhirnya kan gitu, mau nggak mau ya terus lanjut biasanya, dan itu biasanya irreversible, terutama kayak misalnya yang mata silindris nah itu irreversible itu. Gitu. Oke. Gimana caranya supaya tetap aman dan sehat saat bergadget, Dok? Ada nggak tips-tipsnya nih? Ya jadi kalau matikan gadgetmu gitu? Nggak juga, nggak bisa ya. Karena gini, kita tahu bahwa gadget itu sangat bantu banget nggak sih? Banget. Ya kan?
Banget. Iya, itu handy banget buat kita gitu dan sangat bantu ya. Jadi nggak mungkin deh kita melepaskan itu ya, Benar. karena laptop juga itu Iya, bantu masa balik banget. ke mesin tik. Nah makanya itu kan ya, bisa kerjaan kelarnya seminggu gitu ya. Padahal mestinya dituntut nih sekarang makin cepat gitu kan ya. Benar. Jadi nggak bisa kita lepasin diri dari gadget. Jadi caranya yaitu tadi ya, bisa ada yang non farmakologisnya, bisa ada farmakologisnya. Yang non farmakologisnya yaitu tadi ya, kalau kita udah kelamaan lihat gadget, harap diingat tiap 20 menit lihat, alihkan mata dari gadget ya. Gadgetnya tapi apapun ya, nggak Oke. boleh dari laptop langsung pindah ke handphone. Oke. Itu sama aja. Sama aja. Oke. Jadi benar-benar harus dari bebas dari gadget, lihat ke depan ya. Tiap 20 menit tuh lihat ke depan ke jarak 6 meter. 6 Ya, meter, ke jarak oke. 6 meter, lihat suatu benda atau objek di jarak 6 meter itu selama sekitar 20 detik. Objek apapun Iya, ya. apapun, Oke. apapun. Oke. Tapi kita fokus ke objek itu supaya apa? Supaya si otot matanya tuh bisa rileks lagi gitu loh. Karena yang kalau kita lihat gadget itu otot matanya kontraksi, gitu, dipaksa kenceng gitu ya. Nah, dengan melihat jauh jarak 6 meter itu bisa merilekskan lagi, gitu. Nah, terus jadi makanya harus dilakukan itu. Terus jangan lupa ngedip. Jangan lupa ngedip. Nah, betul. Jadi misalnya kita coba tiap tadi barengan setelah 20 tiap 20 menit gitu lihat jarak jauh 6 meter itu, terus kedip aja sebanyak 10 Oke. kali kurang lebih ya. Oke. Ngedip cepat 10 kali. Terus kemudian gerakan bola mata ke kiri dan ke kanan, lirik gitu ya, Oke. ngelirik gitu. Oke. 5 sampai 10 kali juga diulang. Lalu kemudian selain itu diputar. Bola matanya putar, lihat gitu ke ujung. Jadi muter gitu bola matanya itu 5 sampai 10 kali diulang. Itu Gitu. kayak senam mata juga. Iya, jatuhnya, kayak Dok, senam ya? mata. Karena sebetulnya pada prinsipnya semua di mata kita itu tergantung dari apalagi dengan melihat dekat gadget itu otot matanya sih prinsipnya. Oke. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Gitu. Apalagi kalau kerjanya di Bali ya. Ya, Bu, enak itu banget dia, ya. enak banget kalau itu. Mau 6 meter, 100 meter tak lihat lah sekalian kan. Benar ya. Oke, kalau untuk farmakologinya, terapinya Ya, kalau gimana? untuk farmakologinya yaitu ya antara lain kalau misalnya memang sudah sangat kering sekali sampai iritasi dan merah, tandanya kering banget tuh berarti udah nanti merah tuh matanya. Karena teriritasi. Oke. Nah, itu boleh pakai yang tetes mata ya, tapi tetes mata ingat itu sebetulnya tidak memperbaiki untuk jangka panjang. Makanya kan hanya kita pakai hanya sekali-sekali ya. Nah, untuk itu makanya ada suplemen nih ya, itu yang mengandung ekstrak bilberry ya, 100% natural ekstrak bilberry. Nah, si bilberry ini itu sudah sebetulnya di dalamnya mengandung banyak nih ya. Jadi di dalam ekstrak bilberry itu ada juga kandungan vitamin A-nya, sudah ada vitamin C-nya, vitamin B, vitamin K, dan salah satu yang paling penting komponen utamanya adalah yang disebut dengan antosianin. Ini adalah Apa tuh, Dok? antioksidan. Antioksidan. Iya, untuk menangkal tadi si blue light. Maka itu adalah di Lana Vision ini. Nah, betul. Karena dia punya manfaatnya itu ekstrak bilberry-nya itu Iya, ya. ekstrak bilberry-nya. Oke. Gitu. Dan ini tadi seperti dokter bilang, tetes mata idealnya dikombinasikan lah Iya, dengan Lana karena Vision memang nggak ini. bisa selamanya pakai tetes mata dan juga efeknya nggak bisa untuk pencegahan jangka panjang gitu ya. Nah, untuk maintenance itu kan nggak bisa terus-terusan gitu. Jadi mau nggak mau paling bagus adalah kita bantu karena ekstrak bilberry ini juga termasuk nanti membantu melancarkan sirkulasi peredaran mata tadi, peredaran darah mata. Oke. Yang otomatis kalau matanya lelah itu berarti tertumpuk asam laktat di situ. Oke. Nah, itu kalau dengan sirkulasinya bagus asam laktatnya terurai sehingga makanya bisa Oke. memperbaiki. Apa sih jadi perbedaannya dok dengan produk bilberry ekstra lainnya? Yang lain ya, kalau yang ini ya. Jadi kalau untuk ekstrak bilberry yang ada di Dalana Vision itu kita menggunakannya ekstrak bilberry yang benar-benar natural alami dari Itali, dari Itali, Oke. dan dia merupakan golden standarnya bilberry. Jadi gini, Oke. di Gimana market tuh? itu banyak bilberry ya, Oke. tapi yang golden standard dengan kadar lebih dari 36% antosianin itu adalah bilberry yang kita gunakan. Gitu. Oh, banyak jenis, banyak tipe, tapi Iya. golden ini ya ini Yang ada ini. di Lana Vision Iya, ini gitu. Iya, dengan kandungan lebih dari Oke. 36% antosianin. Apa hebatnya emang golden standard ini dok? Ya, jadi golden standard ini dia diekstraknya dengan teknologi khusus, ya, jadi nggak sembarang ekstrasi, gitu ya. Dan itu meningkatkan dari penelitian juga dibuktikan dari lebih dari 50 penelitian bahwa memang dengan cukup bilberry saja ini, dengan menggunakannya bilberry golden standard ini, itu sudah bisa memperbaiki baik mikrosirkulasi peredaran darah mata, tadi antioksidan yang untuk menangkal radikal bebas dari sinar birunya yang dari gadget gitu.
Itu. zona Jadi biru ya. ya, jadi memang bedanya di situ ya. Oke. Lana Vision bisa buat ini juga dok, yang kayak mata minus plus silinder Iya, itu gimana iya, dok? bisa. Iya, jadi karena dia tadi memperbaiki sirkulasi darah mata, lalu kemudian juga dia tadi kan memerilekskan otot mata ya. Sementara kita tahu bahwa minus gitu ya, minus miopia itu adalah akibat dari sering melihat dekat sehingga otot matanya berkontraksi terlalu sering dan akhirnya dia kayak permanen gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya bisa direlakskan dengan extra biliary dari Lana Vision ini. Gitu. Minus itu sering melihat dekat. Iya, sering. Kalau plus berarti sering melihat jauh. Jadi gini, kalau minus itu disebutnya kan rabun jauh. Jadi kita kesulitan melihat kalau jauh. Oke. Makanya biasanya dibantu tuh dengan Betul, kacamata ya kan, kacamata minus. Nah, kalau plus itu kita nggak bisa lihat dekat. Tulisannya dekat pun kita tidak terbaca. Makanya pakai kacamata. Iya, gitu. Tapi melihat jauh aman. Iya, gitu. Kecuali ada juga yang double. Memang dia udah minus pada saat tuanya dia jadi juga, ya? iya. Karena rata-rata memang kita kalau usia kita tambah tua, itu otomatis memang kita biasanya kena yang plusnya itu. Kalau Balik plus lagi iya, kena. benar. Kalau saya tuh plus, tapi nggak pernah kena minus nih Nggak dok. pernah kena minus. Baru kena nih saya plus nih. Kan, ya. Akhirnya Ya, di itu usia berarti saya faktor usia. Memang bener ya, nggak bisa bohong ya. Betul. Aduh, padahal udah saya jaga-jaga nih mata dari dulu kan minumannya vitamin kena juga ya. Betul. Memang Karena, kalau plus nggak bisa betul. Ya. Jadi vitaminnya harus yang khusus memang. Jadi nggak semua vitamin kita bisa untuk mata, itu problemnya. Makanya kenapa harus yang pas untuk mata gitu. Lana Vision ini idealnya dipakai sebelum ada gangguan kesehatan mata dok, atau pas sudah kena? Kalau untuk Lana Vision sendiri sebetulnya bisa dari mulai pencegahan. Pencegahan udah bisa ya. Dan pada saat udah kena pun bisa sebagai pendamping terapinya juga nih gitu. Jadi makanya sebetulnya bisa digunakan dan bahkan menurut saya harusnya sejak sekarang digunakan karena ini untuk investasi jangka panjang. Supaya jangan sampai kita kena katarak di umur 53 jangan sampai deh. Iya, belum pensiun itu. Makanya dan lu udah kena katarak. Walaupun sekarang operasinya lebih simpel. Katanya kan gitu kan pakai laser cepat, nggak perlu nginep lagi kan. Iya, tapi kan tetap aja. Ya namanya udah pernah dioperasi tahu sendiri kayak mobil kalau udah masuk bengkel, suka ada aja mesin gitu kan, tetap aja lah risiko. Iya. Oke. Cara pakainya gimana dok? Cara pakainya cukup minum satu. Untuk yang misalnya matanya belum minus nih, belum ada gangguan apa-apa, cukup satu kapsul sehari. Satu kapsul sehari. Idealnya pagi hari, misalnya itu setelah makan, setelah misalnya sarapan gitu ya. Pagi-pagi sekalian mau aktivitas langsung minum Lana Vision ya, satu kapsul sehari. Itu yang belum kena gangguan mata. Tapi kalau yang sudah misalnya ada minus nih, ada keluhan minus gitu ya. Nah itu boleh di 3 sampai 3 kali sehari lah. 3 kali sehari. Satu kapsul. Oke. Kalau langsung terasa manfaatnya atau ini long term juga dok? Ini paling minimal dia kalau misalnya kita konsumsi selama kurang lebih 1 bulan ya, 4 minggu itu udah mulai langsung terasa ya. Yang paling terasa adalah itu dia mengurangi dulu kelelahan matanya karena tadi dia memperbaiki sirkulasi darah mata. Nah jadi kayak misalnya mata-mata yang kayak sepet, berat gitu ya, mudah lelah gitu ya. Nah itu bisa terkurangi dengan Lana Visionnya ini jangan gitu. Berarti kalau misalnya nih orang udah minum ini ya dok ya, selama sebulan gitu, matanya kan semakin bersinar tuh, pasti akan kelihatan seger. beda kan? Iya, benar, lebih seger kan? Ya. Dan Bisa jadinya jadi bisa lebih mantengin gadgetnya, bisa lebih kuat lagi. Gitu. Terus minum lagi, terus circle di situ kan? Karena nggak bisa lepas ya, nggak munafik nih gitu. Kalau gadget tuh kita nggak mungkin lepas lah, gitu ya. Dan itu sangat membantu kok, gitu kan, sangat membantu kita. Tapi ya kita harus imbangin dengan ya kalau misalnya sekarang sudah tersedia gitu kan untuk suplemen yang memang bisa bantu untuk menangkal radikal bebasnya, mengurangi dari efek radikal bebasnya dengan mata lelah tadi itu ya. Nah ya sudah gitu, kenapa tidak gitu. Make sense lah. Karena kan harus diimbangi kan, dibalance kan. Oke, jangka panjang gimana dok? Ini boleh nggak nih diminum terus-terusan atau harus ada jeda dikit setelah berapa bulan gitu gimana? Kadang-kadang ada yang begitu ya. Kalau ini dari penelitian sudah lebih dari 50 penelitian menyatakan konsumsi selama 2 tahun setiap hari itu nggak masalah. Selama 2 tahun minum ini tiap hari nggak masalah. Ya. Bahkan kalau kemudian sudah berhenti gitu ya, dia akan masih memberi efek terapinya lah gitu ya. Efektivitasnya itu masih bisa nyambung 1 tahun lagi walaupun nggak minum. Gitu karena memang dia sistemnya jadi itu ya kalau sudah dia maintain dia nanti bisa kayak terakumulasi lah gitu ya. Nah itu bisa memaintain supaya dia masih punya efek
walaupun sudah nggak minum Oke. di 1 tahun ke depannya lagi gitu. Oke. Kalau untuk terakhir ibu hamil lah sampai menyusui gimana? Jadi Aman. kalau untuk ibu hamil dan menyusui sebetulnya karena ini natural aman ya. Tapi balik lagi karena tidak ada penelitiannya, karena tidak etis kan di ibu hamil dan menyusui dilakukan penelitian. Jadi untuk ibu hamil dan menyusui kondisi khusus, kita tahu itu adalah kondisi khusus, tetap didampingi dengan dokter Dan konsultasi OB-nya. dulu ya, Betul. OB ya kan ya. Iya, karena kan juga mungkin dia akan diberikan ya entah obat atau apapun yang kira-kira mungkin sudah ada kandungan yang mungkin harus dicek dulu apakah ada interaksi dengan ini atau tidak. Gitu. Benar. Walaupun sebenarnya interaksinya ini sebetulnya hanya dengan obat pengencer darah sebetulnya. Gitu. Oh, Karena jadi tadi kan dia interaksinya. memperbaiki sirkulasi darah Iya. mata. Gitu. Jadi kalau ada orang yang minum obat pengencer darah Ya, akan ada interaksi nih. Kasih jeda dulu kasih ya. jeda sejam. Kasih jeda sejam. Jangan minum barengan. Iya, jangan minum barengan. Karena jadi bertolak belakang ya Iya, gitu dok ya. gitu. Oke, Swipers, bagi apoteker yang atau apotek yang belum punya stok produk Lana Vision, langsung aja cek di Swiperx Belanja. Mumpung stoknya masih ready, saya sarankan buruan check out dan jangan sampai kehabisannya. Terima kasih Dokter Deborah Ya, terima kasih atas sama-sama. insight-nya, pencerahannya. Nih saya jadi pengen beli abis ini. Iya betul, karena balik lagi vitamin mata nggak sembarangan ya, harus cari yang tepat. memang tepat di Benar, mata tepat. gitu. Thank you sekali lagi ya. Thank you, sama-sama. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya apoteker. Salam sehat. Salam sehat. Kalau plus biasanya bagus. Swipe RX.